Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di lingkungan sekitar kita, dan kita berharap mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini, mungkin ya selama ini kalian kenal Bapak melalui Google Classroom, jadi belum kenal orangnya seperti apa. Nah, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pada hari ini kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya atau nama Bapak yaitu Heru Rahayu Agung. Ya, Bapak bertempat tinggal atau rumah di Perum Taman Narogong Indah, Blok F12 nomor 5. Kalau mungkin ada yang pengen lebih dekat, kenal, boleh silakan mampir ya, ditunggu. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pertemuan virtual hari ini, ya walaupun lewat udara, mudah-mudahan tidak mengurangi makna materi apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Hari ini kita coba akan membahas tentang bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan kalian mempelajari bab ini, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian atau agar siswa-siswi dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai yang pertama, yaitu bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Baik, kita bahas satu-satu ya supaya lebih jelas. Kita coba uraikan. Kita sering mendengar kata kekuasaan. What is the meaning of kekuasaan? What is the meaning of power? Apa itu kekuasaan? Ya, kekuasaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Misal, ya contoh, ketika kalian sedang asik nonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar. Nah, kalian segera mematikan televisi, kemudian kalian belajar. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya di lingkungan sekolah, karena kalian kan sebagai pelajar ya, contoh yang konkret lah, yang nyata di lingkungan sekolah, di mana aturan sekolah, misal kalian tidak boleh telat. Misalnya aturan sekolah, karena kalian kelas 10, kelas 10 itu kan siang masuk jam 12.30. Ketentuan sekolah seperti itu. Nah, kalian datang telat, pasti akan ada sanksi atau hukumannya, baik dari guru ataupun dari
guru piket, ya, itu merupakan contoh, ya, contoh kekuasaan-kekuasaan yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian kaitannya dengan negara, ya, karena kita bahasannya kekuasaan negara. Negara itu merupakan pada dasarnya adalah sebuah organisasi kekuasaan. Jadi banyak sekali kewenangan atau kekuasaan negara. Kaitannya dengan negara, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, itu ya kewenangan negara tuh sangat mulia sekali. Kemudian kita lanjut tentang teori pembagian kekuasaan, ya. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi dalam 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian pendapat berikutnya, teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, ya, yang dikenal dengan teorinya yaitu trias politika. Ada 3 macam di sini. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif menurut Montesquieu? Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi teori Montesquieu ini sebetulnya melengkapi, ya, daripada teori John Locke. Ya, jadi kekuasaan untuk mengadili itu secara terpisah dia, ya. Kalau menurut John Locke, eksekutif itu melaksanakan sekaligus juga mengadili, tapi kalau menurut Montesquieu, kekuasaan untuk mengadili itu dipisahkan, ya. Jadi tersendiri lembaganya seperti itu, ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Ya, kita harus bisa membedakan apa itu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan, separation of power. Pembagian kekuasaan, distribution of power. Pemisahan kekuasaan artinya, ya, kekuasaan lembaga-lembaga itu, ya, kita tahu ada, tadi sudah kita bahas, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau pemisahan kekuasaan, mereka itu terpisah, ya, sederajat, tapi tugas dan kewenangannya itu tidak bisa dicampur adukan atau tidak berkaitan, ya. Jadi terpisah sendiri-sendiri. Nah, itu pemisahan kekuasaan. Nah, ini banyak atau pemisahan kekuasaan ini itu dianut oleh negara besar, ya, seperti Amerika. Nah, kemudian apa itu pembagian kekuasaan atau distribution of powers? Pembagian kekuasaan, ya, walaupun lembaganya terpisah, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya mereka saling berkaitan, saling membantu, ya. Contohnya misalnya
legislatif dalam membuat undang-undang ya itu disetujui oleh eksekutif. Siapa? Presiden ya. Jadi lembaga ini pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan ya, kalian sudah mudah-mudahan kalian bisa menangkap arti atau perbedaan dari pengertian pemisahan, separation of power dan distribution of power atau pembagian kekuasaan. Nah, di Indonesia konsep pembagian kekuasaan Indonesia itu seperti apa? Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi dua hal atau dua macam, yaitu pertama pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal itu sederajat ya, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terbagi atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Anak sekalian yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau horizontal itu sederajat ya. Kalau vertikal itu ke atas. Apa sih pengertian dari pembagian kekuasaan vertikal itu? Yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Anak sekalian yang berbahagia, kemudian selanjutnya ya tadi sudah kita bahas tentang bagaimana konsep pembagian kekuasaan di negara kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami fungsi-fungsi lembaga negara kita ya. Ada MPR, DPR, peran mereka seperti apa nanti kita akan uraikan ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita itu
menganut sistem presidensil. Apa itu presidensil? Bahwa presiden merupakan kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan. Ya. Jadi tugasnya ya bisa kalian pahami ya, tugasnya banyak sekali. Nah, presiden ini tidak akan sanggup ya, saking banyaknya tugasnya itu nggak mungkin kerja sendiri. Pasti butuh pembantu, pasti butuh yang membantu tugasnya. Siapa itu? Ya, keberadaan Kementerian Negara RI diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tuh ya, situ terangkan menteri. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, semua kan negara hukum ya, semua harus diatur secara hukum. Hukum tertinggi ya di kita yaitu undang-undang. Kemudian selanjutnya klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian. Coba kalian bayangkan ya, 34 kementerian kalau dipegang sendiri oleh presiden bagaimana? Ya, sedangkan presiden itu ya tugasnya ya banyak sekali gitu. Kalau pegang sendirian kayaknya kapan waktu istirahatnya? Nah, makanya butuh pembantu yaitu menteri. Tadi ya sudah dijelaskan di atas ya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia. Selanjutnya ya, sebelumnya kita tahu berbagai macam kementerian yang ada di Indonesia. Tadi ada 34 kementerian di negara kita. Ya, diantaranya karena kita lembaga pendidikan ya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak sekali ya. Kementerian tadi jumlahnya 34 di Indonesia ya. Baik, lanjutnya tadi ada lembaga kementerian. Nah, sekarang ada yang namanya lembaga pemerintah non kementerian. Keberadaan lembaga pemerintah non kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Daftar lembaga non-kementerian ya. Lembaga non-kementerian ini tetap ya bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden, cuma bedanya ya, cuma melalui menteri. Sekali lagi, bedanya apa sih? Kalau lembaga non kementerian itu tetap di bawah presiden dan bertanggung jawab pada presiden, tetapi melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu bedanya ya. Macam-macamnya apa aja lembaga-lembaga non kementerian
Yang pertama ada yang namanya Badan Intelijen Negara atau BIN, ya. Yang kedua BNN, Badan Narkotika Nasional, ya kaitannya dengan peredaran narkotika, ya. Nah, ini lembaga yang menangani kaitannya dengan narkotika dan sejenisnya. Kemudian apalagi selanjutnya ada yang namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketika terjadi musibah atau bencana, ya diantaranya gempa bumi, kemudian longsor, kemudian erupsi Gunung Merapi misal. Nah, ini badan ini yang menangani penanggulangan bencana, ya BNPB. Nah, biasanya tiap-tiap daerah itu ada yang namanya BNPB daerah, ya. Kemudian Badan Urusan Logistik atau Bulog yang menyediakan kebutuhan rakyat, ya apabila terjadi krisis pangan. Nah, ini badan ini yang berperan menyediakan kebutuhan pokok. Ya biasanya menjelang hari-hari besar, ya biasanya kan permintaan dari masyarakat meningkat sedangkan kebutuhannya terbatas atau sedikit. Nah, ini badan ini yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Basarnas, ya Badan SAR. SAR itu apa sih? SAR itu Search and Rescue, ya. Basarnas, Badan SAR Nasional, ya biasanya terjadi misal tenggelamnya kapal, misalnya jatuhnya kayak seperti kasus belum lama, ya kapal jatuh di perairan Karawang. Nah, ini badan ini, ya Basarnas Search yang mencari orang-orang yang hilang, ya diantaranya seperti itu. Kemudian ada yang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, ini tugasnya ya mencatat ya biasanya jumlah penduduk kaitannya, ya baik jumlah penduduk maupun ada yang namanya sensus ekonomi. Nah, yang berwenang ya ini Badan Pusat Statistik yang mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini, ya. Biasanya sensus itu diadakan 10 tahun sekali, ya untuk mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia. Kemudian selanjutnya ada yang namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya Pak. Biasanya badan ini ya yang mengawasi peredaran obat dan makanan sebelum obat dan makanan itu dikonsumsi oleh masyarakat. Dan banyak lainnya, ya banyak sekali yang lainnya. Ada lembaga sandi negara, kemudian ada yang namanya Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian ada yang namanya LIPI, kemudian ada yang LAPA dan sebagainya, ya. Kalau diuraikan memang waktunya cukup panjang. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali, ya dengan pembahasan dan materi yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.